Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajakin kalian home tour ke rumah modern tropis ala rumah tradisional Indonesia. Seperti apa rumahnya? Yuk kita lihat sama-sama. Selamat pagi. Pagi Mas Rizky. Halo Beli Kakak, Mbak Lisa, apa kabarnya nih? Baik banget. Selamat datang ya di Rumah Nabastala. Ya tetangga, gimana? Barusan udah kenalan sama Beli Kakak dan kita mau main ke rumah Nabastala. Beli, tadi saya udah cerita ke tetangga online. Kalau rumahnya ini konsepnya modern tropis, tapi ada unsur rumah adatnya. Betul. Jadi emang rumah kita ngincer modern tropis. Cuman tropisnya masih to be continue. Ini masih dalam proses rumahnya karena kita juga baru pindah. Cuman betul, kita ada flavor of Balinese sama Javanese-nya karena diriku adalah orang Bali, istri orang Solo. Kita coba combine. Kita coba bawa sisi tradisionalnya biar tetap ada identik dengan Jawa dan Balinya. Dari atapnya bisa dilihat, dari sama gentengnya. Kita pakai atap wuwung, ciri khasnya Bali. Sedangkan gentengnya kita pakai genteng-genteng, kemarin kita minta request yang lumayan menunjukkan tradisional. Untuk luas tanah, luas bangunan berapa nih? Luas tanah ini 530, cuman bangunannya 330. Oke, satu lantai ya kayaknya? Satu lantai dan nanti begitu masuk akan kelihatan kayak open space sekali dan emang kita banyak halamannya, ada beberapa part halaman karena kita juga dog lover. Kita juga kepin anak deket sama anjing, jadi playgroundnya cukup luas. Cakep. Ayo sekarang kita masuk lebih dalam nih. Ayo, silakan. Ini lagi lumayan terik nih tetangga. Iya betul, lagi panas banget ini di Sawangan. Silakan Mas. Ini carport berarti nih. Betul. Oh, carportnya kapasitas berapa mobil nih Beli? Ini 2 mobil, sama harusnya kemarin kita ada motor juga muat 1. Iya, gitu. nih, 2 mobil dan beberapa motor bisa sih sampai ujung-ujung. Bisa. Kemarin sih mobil 2 kita masuk, sama ada motor 2 bisa masuk. Oke, jadi ini entrance utamanya ya? Betul. Ini entrance pertama, dan kita sengaja bikin pagarnya emang kebuka, biar terkesannya rumahnya nggak tertutup. Untuk lantai carport pakai apa nih Beli? Kita ini cuma pakai semen biasa. Beton aja ya? Beton aja. Tapi ya gitu resikonya, ngelupas-ngelupas. Kemarin kita kepinginnya kayak biar alami. Cuman ya ada plus minus lah. Ada plus minusnya. Gitu. Kalau yang suka dengan rustic ini cocok nih. Pakai lantai beton seperti ini tetangga. Dan ini kanopinya saya baru ngeh juga ya. Jadi dia nggak nempel nih kanopinya sama bangunan utamanya. Betul. Dia nggak nempel, terpisah. Berdiri sendiri, jadi kelihatan lebih cakep. Kita banyak banget ornamen kayu-kayu, makanya di sini juga kita selipin kayu untuk nunjukin tradisionalnya. Lucu gitu. nih, tetangga. Ini tiangnya, dia pakai besi siku, tapi di ujungnya diisi kayu nih. Ya. Cakep idenya, Beli. Kita lanjut? Oke, kita lanjut, Bli. Oke. Sini, tetangga. Nah, jadi ini kayaknya dipisah nih area carport. Nah, terus ini teras. begitu ke sini langsung masuk ke teras utama. Oke. Jadi begitu, misalnya kayak ada teman-teman datang atau anak main di sini, dan di sini emang disediakan untuk tempat barbeque. Wih. Sore, kadang kalau sore udah ademan dikit, kita tarik karpet di sini kita ngobrol, itu sambil foto-foto di sana. Ini tanaman-tanamannya atau pohon-pohonnya belum dipasang ya? Belum, desain udah, kemarin beberapa list tanaman udah. Kamboja kemarin kita nitip dari Bali, masih dalam tahap, dan di sini nanti tanaman jalar semua. Nah, jadi tropisnya masih OTW. Masih OTW. Masih OTW. Karena landscaping juga butuh biaya. Betul, dan ternyata mahal. Pas lihat di sana totalnya segini. Oke, nanti dulu deh. Kita biarkan rumahnya berproses seperti Nabastala. Asik. Cakep nih tetangga. Ini kalau kalian lihat dinding pagar kelilingnya kayak pendek gitu ya. Padahal ini tinggi kalau dari jalan. Betul. Cuma karena ini permukaan tanah di rumahnya agak tinggi dari jalan, jadi kelihatannya pendek. Betul. Oke, sekarang kita balik ke bangunannya nih. Ini dia bangunan utamanya, kan, Bli? Betul. Ini bangunan utama karena nanti begitu masuk akan kelihatan sekali itu open space. Kita jadi ada kaca-kaca yang untuk nanti ngebuka. Cuman kita coba akalin lagi gimana caranya biar tetap estetik dan flavor of tradisionalnya tetap dapat. Dan akhirnya kita pakai kayu kamper.
Oke. untuk slidingnya. Jadi kita nggak perlu pakai gorden. Jadi ini yang menutup nanti. Jadi di baliknya ini di bagian sana tuh ada pintu sliding gitu ya, kaca. Betul, kaca sliding. Jadi ini kalau malam-malam kita tutup. Biar lebih private gitu ya. Betul. Dan ini kalau bisa kalian lihat tetangga bangunannya cakep ya. Dan itu emang kita sengaja tuh kemarin biar tetap kayak kelihatannya kasar, kayak setengah jadi untuk ngeliatin tradisionalnya. Ini beton ini? Beton, betul. Mungkin iya, di sini iya. ya lebih kelihatan ya. Oh, ini nih. Ini betonnya. Cakep Gitu. nih tetangga, ini rumah tradisional dengan sentuhan modern nih, bisa saya bilang. Betul. Dan ini ada akses ke samping, nanti kita lihat Ya. apakah itu. Oke, sekarang kita mau lihat bangunannya. Interiornya boleh beli? Boleh, kita langsung masuk aja. Oke. Nah, ini ada dua opsi. Opsi pertama adalah lewat sini, Iya. yang tadi ada kayu kamper dan ada sliding. Oh iya. Dan ini sebenarnya pintu utamanya. Oh, pintu utamanya ini. Tapi sebelum masuk, saya masih penasaran nih, Bi, boleh. dengan Gimana? sistem kisi-kisi ini. Oke, sistem kisi-kisi ini sebenarnya kayak sekarang karena lagi panas, kita buka sliding door yang ini, yang kaca. Nah, ini itu sebetulnya untuk menghalangi sinar atau nanti begitu malam kita tutup dengan ini, jadi kita nggak pakai gorden. Oh, Gitu. Geser-geser berarti nih. Ini tinggal digeser aja, bisa sampai ujung. Bisa sampai ujung sini? Ya, betul. pantas. Dadah, Mas. Yuk, kita lihat dalamnya, Mas. Boleh. Permisi, beli. Wah, Iya. begitu Jadi masuk. begini. Jadi begitu masuk, ya udah langsung kelihatan semuanya. Gitu. Jadi emang open space. Kita kepingin nge-create kayak ya udah begitu masuk semua udah kelihatan. Ada unsur tradisionalnya, tapi juga tetap kelihatan modern. Nah, area pertama ini dari open space ini, area apa nih, Bri? Ini living room kita. Kita balik lagi, kita masih ada kepingin ada touch of tradisionalnya. Mungkin kita mulai dari rak TV, itu kita custom. Ini TV, Bri? Di dalamnya TV. Oh. Cuman karena kita sekarang udah jarang nonton TV, kita tutup. Jadi kalau dibuka itu ada TV-nya. Dan beberapa barang di sini custom seperti itu sama sofa ini. Oke. Sofa ini kita coba bikin L dan ada juga untuk colokan dan lain-lain. Dan kita pakai sistem colokannya yang kayak gini, Oh, ini lantai? yang di lantai. Iya, iya. Jadi lebih seamless ya. Betul. Dan bisa di tengah-tengah gitu tetangga. Nah, untuk lantai nih, mumpung lagi lihat ke bawah. Jarang-jarang saya lihat yang kayak gini nih. Ya, kemarin sebetulnya kita tuh bukan tipikal orang yang kita tahu ini apa, itu apa, ini apa. Jadi kemarin kita menyerahkan kepada arsiteknya beberapa jenis marmer. Dan dari situ kita lihat motifnya. Kita milih based on motif kemarin. Jadi kita jujur, kita kemarin pengetahuan kita tentang rumah tuh minim banget. Makanya kita pakai arsitek dan ini dari teman. Dan kita milih ini karena motifnya sih yang kita suka. Gitu. Waktu itu pakai arsiteknya siapa, Bri? Namanya Label Associate. Label Associate. Label Associate. Kalau mau tanya-tanya bisa langsung aja Bisa. tetangga. Oke, kita bahas lagi. Untuk mejanya nih kayaknya peti kan? Apa? Modelnya kayak peti gitu. Betul. Jadi banyak banget di sini yang jadul sebetulnya. Iya. Jadi kita emang nge-combine modern sama tradisional dari meja kayu, dari pernak-pernik kayak gini dan kita juga masih sangat ini dengan batik. Dari bantal, dari kayak gini kita masih pakai yang tradisional. Iya, Gitu. sesuai tema ya. Betul. Jawa, Bali. Betul. Kita masih ngebawa terus itu. Akap tetangga antar kota atau provinsi. Kita lanjut. Iya. Nah, sebelum ke ruangan selanjutnya, saya mau tanya ini soal plafonnya nih, Bri. Nah, ini kita semuanya custom pakai HPL. Pakai HPL Taco. Oke. Awalnya kita mau pakai kayu asli, cuman memang kokoh, harga lebih mahal, Iya. dan potensi rayap. Akhirnya kemarin kita memilih yang maintenance-nya lebih mudah, yaitu pakai HPL Taco. Cakep ini, udah kayak villa banget ini, Bri. Puji Tuhan. Oke, di tengah-tengah ada apa nih? Di tengah-tengah ini kita langsung taruh sebagai meja makan utama. Gitu. Ini kayu solid ya? Ini kayu solid, cuman istri tuh dulu besar di US. Dulu beli di US, di rumah yang di US, akhirnya dibawa ke sini pakai kontainer. Tapi kita cat ulang. Di sini ada island. Ini adalah impian diriku dan istri. Kita kepingin punya island, ada semacam bar. Jadi kalau kita lagi nyantai atau kita lagi ngemil atau nge-wine, kita bisa di sini. Gitu. Dan kita kemarin coba custom lampu yang looks-nya tradisional. Ya. Oke, ini island berarti ini dapur bersih kah? Apa? Betul, ini dapur bersih. Kita dapur ada dua, Oke. ada yang di belakang. Nah, ini dapur bersih untuk aku sama istri. Kita mau eksperimen apapun di sini kita. Dan ini kita bener-bener custom ke desain interiornya. Kita minta gimana caranya tetap ada traditional look, kayu-kayu. Akhirnya disarankan memakai
HPL taku lagi untuk finishingnya. Oke, biar Gitu. dapet tradisionalnya ya. Betul. Nah, backsplash-nya tapi udah modern nih. Betul, ini yang modern, lagi-lagi kita combine. Oke, kita mau lihat kamar tidur utama, Bli. Boleh, tapi mungkin aku jelasin dulu 2 kamarnya ada di mana. Oke, boleh. Jadi kita di ruang tamu ini ada 2 kamar di sini. Nah ini kita pintunya pakai engineer wood. Oke. Engineer door, sorry. Iya, engineering door nih. Engineering door betul. Nah ini kita finishing pakai kaca flute sama pakai HPL akhirnya finishingnya. Dan ini kita kemarin biar adem kita pakai batu andesit. Oh, ini andesit nih. Andesit. Saya kira keramik nih. Ini andesit gitu. Dan ini ukurannya sekitar 40 kali 20 kayaknya. Iya. Oke. Tadinya kepin semuanya mas. Cuman mahal. Jadi kayak ada satu sisi deh yang pakai andesit yang menunjukkan batu alam Iya. untuk nunjukin alaminya di rumah gitu. Benar. Dan lebih adem juga. Nah, berarti kamar anak, kamar elder di sini. Betul. Oke. Dan semua kamar mandi dalam. Semua kamar mandi masing-masing ya. Betul. Oke, sekarang Dan kita. sekarang kita lanjut ke main bedroom. Oke. Yuk, ikutin terus. Ini kamar utama. Nanti akan dijelaskan sama istri karena dia yang paling bawel untuk kamar utama. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Alisa. Oke, sini kita lihat tetangga. Aku denger ya tadi. Halo Kak Alisa. Dia yang paling bawel. Halo. Terus gimana terus? Izin lihat kamar tidurnya. Boleh. Tapi disclaimer dulu ya semuanya. Kayaknya aku sama kakak tidur di sini tuh cuman 2 kali deh kayak sejak kita pindah di sini. Karena masih nggak tega ninggalin anak. Jadi kita emang tetap lebih sering tidur di kamar anak. Jadi ini simple lah ya, agak-agak bare, nggak ada banyak pretelan segala macam. Tapi silakan. Wah, ini kalau ditanya luasan, inget nggak nih? Sebenarnya enggak, tentunya. Langsung enggak. Tapi sebenarnya ya tapi main bedroom ya jadi lebih gede daripada yang kamar anak sama kamar tamu kita. Konsepnya sih masih sama ya, kita pakai sliding door juga di sini ya. Dan di sini ada taman dengan pohon yang tentu saja belum tumbuh juga ya, masih OTW tumbuh semuanya. Masih baru pindah tetangga. Di sini sama juga kita pakai sama dengan teras yang di depan. Nah, kalau tadi jadi dari pintu sini itu Iya. bisa ke depan lagi tadi. Oh, iya. Ini tadi yang sekat tadi saya lihat dari depan ya. Betul, jadi ini masih sama. Kalau ke kanan juga ada yang tadi kelihatan nggak ya dari ruang tamu? Nanti kita ke sana ya. Oke. Ini enak banget tetangga kamarnya. Punya area outdoor seluas ini. Fleksibel banget nih. Kedepannya mau dijadiin apa nih? Doain ya, siapa tahu kolam renang buat Oh iya, Bimra. amin. Pokoknya sih kolam renang yang emang apa sih kan ada yang pointed gitu ya, Iya. bukan nggak yang kotak yang bulat sih. Semoga aja. Oke. Kalau enggak ya, at least pohonnya tumbuh aja dulu mas. Soalnya lumayan ya cahayanya kalau pagi-pagi nih. Ini mana timur ya sana ya? Iya kalau nggak salah. Oke, cakep nih tetangga. Jadi area outdoornya masih lumayan besar. Nah, sekarang kita bahas kamarnya. Oke, jadi Nah, ini gimana nih? sebenarnya ini peninggalan dari orang tua juga. Cuman emang kita cat ulang ya. Ini kita retouch lagi karena yang namanya peninggalan pasti udah bopeng-bopeng segala macam ya. Kemarin nih kita retouch ulang. Terus ini pakai kelambu nggak sih biasanya? Saya lihat begini. awalnya sebenarnya awalnya banget kan karena saya bilang peninggalan ya. Emang awalnya tuh pakai kelambu. Cuman kayaknya aku agak takut ya kalau kelambu tuh kayak keingetnya horor terus gitu. Jadi nggak usah deh, kita lepas aja gitu. Oke. Ini mah hiasan-hiasan aja biar ada tekstur sendiri dindingnya segala macem. Iya. Dan of course ini dari Bali lagi. Lukisan dari Bali. Ini juga perhiasan-perhiasan pernak-pernik itu dari Bali semua. Kursi goyang. Kursinya juga peninggalan. Peninggalan juga sih ini. Iya, makanya masih antik banget ini, belum pernah diapa-apain ini. Kalau dipegang juga masih kasar banget sih. Oh iya. Warnanya tuh gitu ya, menua dengan indah gitu ya. Menua dengan indah. Semoga ntar saya juga gitu ya Mas. Saya juga pengen menua dengan indah. Untuk lantai pakai apa nih, Kak? Aku kalau material nih emang kurang-kurang ya. Iya, untuk lantai pakai SPC kayaknya. Motif kayu. Iya, karena emang tadi saya bilang juga ke suami dari awal tuh pengen banget kelihatan ada serat-serat kayunya. Pokoknya mau banget. Sampai ini Sampai lemari juga. Nah ini juga titipan pas pertama kali ngobrol sama arsitek, please banget gue pengen ada walking closet gitu ya. Nah di sini ada apa nih? kamar mandi utama. Oh. Oke, jadi Ini dia kamar. kamar mandi. Ya Nah. jadi kita ada ya toiletnya sama wastafel sebelah sini. Ini sebenarnya konsepnya kita mau dry bathroom ya. Saya dari kecil juga diajarin semua harus kering gitu. Takut kepleset segala macem kan ya. Nah, udah gitu di sini showernya, di sini ada bathtub.
Dan ini langsung lihat ke atas. Wih. Cuma tetap ada kacanya ya. Terbuka tapi nggak? Enggak sih. Iya, Boleh iya. gitu. Nggak perlu bikin bukaan yang terlalu besar, cukup di atas kasih skylight dan itu ada kisi-kisi. Nah, Iya. itu untuk penghawaannya dari situ tetangga. Jadi ini tetap tertutup nih kamar mandinya. Lampunya di situ sih, kalau yang 2 ini mau dinyalain. Cakep-cakep. Ini keramiknya 2 model ya. Iya. Yang atas pakai. Kayak kita pengen, tadi kan ditawarinnya mau ini semua ya, sama semua. Aku bilang tambahin tekstur lagi lah biar ada beda gitu. Jadi yang atas ini mozaik tiles warna gelap yang bawah keramik motif terrazzo. Iya. Wih, cakep. Cakep, Mbak. Oke. Kita kemana lagi nih, Mbak? Mana lagi? Oh, itu dulu. Kita Kita lanjut. kemana yang belum dibahas? Yang samping ini katanya apa? Oh, ini belum dibahas. Heeh. Jadi pertama-tama dalam rumah inti ada rumah kucing. Oh. Jadi emang sebenarnya kalau kita pas pindah itu udah ada kayaknya induk kucing ya beranak. Nah anaknya 2 kita nggak tega tuh ditinggalin doang. Ya udah jadi kita udahlah pelihara juga. Kemana? Kok nggak ada? Tuh lagi bobo. Oh iya. Enak Nah, banget bobo. dia tuh. Tapi dia pintar, dia tahu ada anjing kan. Kalau anjing sebelah sana jadi tidur di atas sini sembunyi. Oh, dia udah tahu ya. Jadi wing sebelah sini buat kucing, wing sebelah sana buat anjing. Oke. Nah ini juga, ini tempat apa ya, kita kalau GSG tuh gedung serbaguna. Nah ini space serbaguna aja sih sebenarnya, bisa buat ibadah, buat santai. Kalau lagi adem-adem mah enak ya, cuman kayak gini doang. Aku biasanya sama Gumbas juga main segala macem. Dan sana juga kalau buat sholat ya udah ada juga sih ininya. Oh iya, itu tempat wudhu ya? Jadi emang segala macem lah kalau mau ibadah apapun kita menerima di sini ya. Nah ini juga kaca dari Solo ini. Oh iya, kelihatan tuh. Solo banget. Solo banget. Solo banget. Terus ini kayak ada gang di samping tuh. Nah itu ke coffee shop. Coffee shop? Iya, jadi emang kita nyambung nih alurnya kayak gitu. Sebelah situ coffee shopnya. Ini atapnya nyatu sama atap coffee shop. Oh. Ini bangunan coffee shop yang Ini putih bangunan ini. coffee shop nih, putih. Heeh. Tapi nanti kita boleh lihat. Dari depan ya masih Dari kita depan ya? bilang, boleh boleh. Nanti kita lihat ya tetangga. Oke. Next, kita kemana lagi nih, Kak? Oke, tadi ini Island udah dibahas ya sama suami Sudah. saya, ya ini mimpi Tapi saya. lupa katanya ini apa materialnya. Ingat nggak? Saya juga lupa. Nah, ini adalah hal paling penting. Betul. Paling ini penting kalau punya krusial nih. anak ya. Karena di sini kan nanti kalau Mas lihat ke kanan itu ada tangga ke laundry sama kamar Mbak. Aduh, kalau nggak pakai ini dia udah bisa ngerayap tuh sampai atas ya. Jadi kita harus selalu punya ini. Penting Gate ya? buat anak. Yes. Dan ini of course solo lagi ya. Kalau ini pintu apa? Itu oh iya ini nih powder room nih buat tamu ya. Powder room tetangga. Jadi buat ke toilet dan cuci tangan. Oke. Oke, kita Next. masuk. Ini kayak ke restoran Jepang ya, tapi Kayak ke Solo. kayak ke Solo sih bener. Untungnya bener kayak ke Solo. Ke Solo nih, batik-batik. Nah ini konsepnya sebenarnya ini shelf buat gudang shelf kali ya, gudang dan shelf. Tapi kita konsepnya warteg ya, jadi kayak pakai tutupan, di kain oke. batikin, ini macam-macam. Maaf ya kalau berantakan ya. Keren Karena ini- sih. Lucu ya. Jadi kayak lagi ngejemur batik gitu. Oh, kayak ngejemur batik ya, padahal batik cetak semua. Ya segala macam. Nah, kalau tadi kan di depan itu dry kitchen ya, itu kan biasanya saya atau suami yang masak. Iya. Nah, di sini dapur yang normal ya lah, buat masak sehari-hari Mbaknya. Kita lihat sekilas, hai Mbak. Hai Mbak, misi ya. Liatin lagi masak dengan Numpang syuting harumnya. dapurnya ya. Oh, pantesan aroma ayam goreng dari mana? Dari Solo. Dari Solo. Iya, nanti kalau ke situ, tapi ntar kita coffee shopnya sekilas sih kelihatan ya dari sini, tapi ntar Oke. kita lihat dari depan aja ya. Dari depan Ha, aja ya. Oke. Di area belakang ini ada apa lagi? Area belakang sebenarnya kalau di sini kita selasar ke studio suamiku sih, jadi mungkin nanti suamiku aja yang nerangin ini ya. Cuma kalau ke atas itu laundry sama ada kamar Mbak 2. Jadi ini rumahnya tetangga hampir seluruh bangunannya nggak nempel ke bangunan sebelah ya. Ada spasi dan ini penghawaannya enak banget nih. Di belakang sini tuh goyang-goyang semua nih. Iya ngalir. nih, ini selasar angin banget deh kalau di sini tuh anginnya kerasa. Enak banget ini tetangga. Jadi kalian kalau misalnya memungkinkan bangun rumahnya jangan ditempelin ya ke bangunan sebelah. Kalau bisa kasih space tetap. Oke Kak, kita Oke. lanjut. Sip. Oke, next kita kemana lagi nih Mbak Alisa? Di 4 rumah berikutnya, di samping rumah inti nih, sebenarnya apa ya? Ada studio suami, ada kantor juga, dan ada tempat buat anjing-anjing kita. Tapi kayak better suamiku aja yang jelasin ya Mas ya. Dengan beli kakak lagi ya. Ayo, oke, makasih tag team. Nice. Oh, enggak suami istrinya. Kita lanjut tetangga. Ayo beli. Ayo Kita silakan. kemana nih? Jadi ini adalah kita nyebutnya ini adalah wing satunya. Karena kita kepingin kayak rumah Bali Jawa kan biasanya terpisah. Oh, iya. Jadi kita coba terapin walaupun nggak bisa full. Ini kita bagi menjadi dock area
studioku sama di samping itu ada kantor untuk bisnis. Gitu. Jadi gitu tetangga ya. Beberapa rumah tradisional kayak misalnya Bali, Jawa itu dia punya tiap masa bangunan itu punya fungsinya masing-masing. Betul. Ada bangunan utama, nanti ada bangunan mungkin kayak gudang menyimpan beras, ada buat Betul. nanti hewan, ternak Betul. gitu ya. Nah, diterapin juga di rumah Nabastala ini. Betul. Oke, kita Diterapin. lanjut, Mas. Nah, sebelum kita masuk ke studio, kita mungkin keliling dulu di sini. Oke. Kita ada taman di sini, masih dalam progres juga. Kemarin kita coba pakai rumput gajah, cuman kayaknya nggak works. Jadi mungkin ke depannya kita bakal bikin kolam ikan di sini. Oh. Jadi biar berasa lebih alamnya lagi. Suara air. Suara air, Cakep, betul. cakep. Dan karena di sini ada beberapa spot tuh yang kena air, jadinya mati. Oh iya. Makanya kita ini sementara kita akalin pakai atap, kita taruh dulu tanaman. Oke. Karena ini abis ini semua kita rombak jadi kolam. Terlalu basah ya berarti. Betul. Iya, Dan kayak ketutup juga untuk Kena mataharinya. matahari. Betul. Iya, benar-benar tetangga. Dan kalau ke sini, ya sudah di sini adalah tempat di mana anjing-anjing kita bertugas sebagai penjaga. Oh. Jadi ini tembus lagi nih ke depan. Carport. Betul. Nembus ke carport. Makanya sementara ini kita nggak masang bel karena kita udah ada bel alami. Oh iya. Kalau ada paket atau apapun, anjing langsung gonggong ngasih ini. Dan ini adalah rumah anjing mereka. Untuk kalau ada orang. Cuman nggak works ternyata. Oke. Karena anjing kita emang anjing rumahan. Jadi mungkin ini akan kita spesial akan kita pakai untuk perpanjang. Kamar elder dan kamar anak. Oh, di-extend lagi ke sini. Betul. Gitu. Jadi ya di sinilah area bermain dan perawatannya juga sulit. Setiap hari harus bener-bener di ini. Dan itu ada suara anjing lagi ngendus-ngendus. Siapa ya itu? Oh, itu. Mereka lagi diam di kantor. Gitu. Kirain suara. Oke, menarik Jadi- nih areanya anjing-anjing di sini ya. Ada berapa ekor, Mas? Ada 4. Ada 4. Oh iya. 3 anjing gede, 1 yang kecil. Oke. Nah, kita lanjut aja. Ini adalah tempat diriku bersemedi. Oh. Ini Ruangan adalah apa nih? ini adalah working space. Working space. Nah, ini dia daerah ini tempat diriku bersemedi. Cuman kemarin nggak mau bikin studio kayak RGB atau apapun. Jadi tetap kepingin studionya beda, unik, tapi tetap ada elemen tradisional. Bisa dilihat dari si shelf-nya. Oh iya, kayu-kayu Gitu. ya. Betul. Motifnya. Ini kok saya masuk sini rasanya kayak lebih kedap. Ada treatment khusus? Ada. Jadi setelah tembok itu peredam semua, Mas. Oh. Ini ada peredam. Oh ini iya, Betul. bener. Cuman aku nggak mau kelihatan peredamnya tuh nongol banget. Iya. Jadi kita tutup dengan HPL kayak gini. Oke, selain buat nyantai, ini buat kerja juga kan? Ini buat kerja, buat gaming juga. Jadi dibikin setup senyaman mungkin. Cuman kemarin banyak nonton di YouTube dari orang-orang luar. Mereka beli di IKEA. Habis itu ditempel-tempel. Jadi ini kita beli di IKEA. Oh. Cuman kayunya kita beli di tukang kayu, terus kita tempel. Oh, pakai ditumpuk ini. ya? Ditumpuk jadinya. Oh, iya. Betul. Gitu. Jadi ukurannya bisa sesuai. Betul. dengan Jadi yang kemarin diinginkan. di-adjust size-nya. Oke, karena ini pakai mejanya 3 monitor, plus Betul. CPU-nya ada di atas. Betul. Butuh yang besar juga nih. Betul. Kemarin tuh ada saran dari desain interiornya, daripada kita masang lampu kayak gini, ditanemin di atasnya. Jadi langsung nembak. Gimana tuh? Nah, jadi pencahayaannya langsung dapat dari atas. Jadi kita udah tempel di atas. Oke. Gitu. Untuk menghemat tempat. Lebih seamless ya? Betul, seamless. kelihatan. Mm-mm. Oke, Bli. Cakep, Bli. Ya. Kita kemana lagi nih? Kita abis ini lanjut, mungkin kita ke depan bisa ke bagian coffee shop. Oh iya, kita belum lihat coffee shop-nya. Ayo, Bli. Ayo. Jadi, dari luar seperti ini kira-kira. Dini. Betul, ini samping rumah. Tadi kita dari depan, kita muter ke samping. Nah, di samping ini Oke. kita bikin mini coffee shop. Oh. Jadi walaupun belum ready ya, bangunan udah ready, kita lagi prepare. Tujuannya adalah kemarin terinspirasi karena istri selalu beli es kopi susu setiap hari. Oke. Terus ada temen-temennya emang bergerak di F&B, kepikiran kenapa kita nggak coba bikin mini coffee shop yang sifatnya take away online, via merchant online. Dan ya mungkin untuk beberapa warga komplek bisa dine in di sini, dan nanti akan ada kursi-kursi bar gitu. Jadi this is our mini coffee shop. Wis, cakep nih Gitu. tetangga ini. Maju dikit, maju dikit. Ini dia. Mini coffee shop tetangga. Jadi ada space Betul. di pojokan gitu ya. Betul, Kebetulan ada sisa rumahnya space. di hook. Betul. Jadi bisa 2 akses, 2 muka Betul. nih. Nah, di sini dimanfaatin untuk mini coffee shop. Betul. Kira-kira luas berapa nih? Ini kecil, 2,5 kali 2,5 kali 2. Oh, bahkan nggak nyampe 3 meter tetangga. Betul. Karena memang itu ya, hanya untuk bikin serving coffee. Betul, serving ya. aja.
marketnya rencananya mau take away ya. Betul, Yang untuk dine-in. Sawangan. Yang dine-in Akamsi aja. Betul, betul. Atau ya warga-warga sini lah. Atau mungkin tetangga yang di Sawangan nanti bisa pesen via merchant-merchant yang Apa tersedia. namanya, Nanti. Namanya Kopi Langit. Kopi Langit, waduh. Yang mengartikan rumah Nabastala. Nabastala itu artinya langit. Nah, kita ambil nama Nabastala lagi dari anak kita. Gitu. Cakep tetangga. Ini ya. Jadi kalau kalian ingin pesen kopi di wilayah Sawangan dan sekitarnya bisa cek langsung Kopi Langit. Ya, Kapan betul. dibuka? Harusnya akhir bulan udah bisa beroperasi. Akhir bulan Juni. Betul. Oke. Akhir bulan Juni. Siap. Oke, sekarang saya masih punya beberapa pertanyaan, Bli. Kita ngobrol lagi di dalam. Boleh? Ayo, kita ke Ikutin dalam. terus tetangga. Ya, tetangga. Masih di rumah Nabastala bareng Bli Kakak sama Mbak Alisa. Betul. Kita masih punya beberapa pertanyaan nih. Kayak waktu itu nih, proses bangun rumah berapa lama nih? Oke. Sebenarnya waktu itu kita minta cepet ya. Kita minta cepat. Kita minta cepat. Waktu itu tuh targetnya di 14 bulan. Cuman akhirnya kita mengakalinya dengan penambahan orang. Akhirnya pada saat itu nyampe sih di 11 sampai 12 bulan lah. Saya tantangannya waktu itu musim hujan, masuk hujan kan ya, udah susah tuh segala macemnya. Cuman kayaknya udah untuk ngejar target, kita minta tambah orang aja deh, nggak apa-apa. Soalnya Mas waktu itu jujurnya kita LDR ya, sempat Kita LDR. Beli masih di rumah yang Serpong, aku habis ngelahirin tinggal sama orang tua kan ya. Nah itu jadi kayak aduh udah kelamaan nih kita, udah hampir 3 bulan Nabastala lahir ya. Iya, Kita betul. sempat LDR, terus kayak aduh pengen cepet-cepet tinggal sama anak sama suami sama anjing-anjing lagi gitu kan. Ya udah. Waktu itu concernnya gara-gara anak kita masih kecil, anjing kita 4 dan 3-nya anjing large. Iya. Dari kedua orang tua kita, jangan dulu gitu. Akhirnya kita coba Dan ini biar kita bisa langsung tinggal bareng gitu. Oh, jadi genjot pembangunannya ya? Betul. Iya, betul. Malah lebih daripada target ya? Target 14. Target 14 tapi waktu itu dapat di 12 jadinya. 12. Lebih cepet, jarang-jarang. Nanti kalau mau tanya-tanya soal kontraktor bisa langsung tanya ke rumah Nabastala. Kemudian kita punya pertanyaan lagi soal ide awalnya. Kenapa akhirnya memutuskan, aduh kita bikin rumah Jawa Bali aja yuk, gitu. Tradisional yuk. Gitu. Mau siapa dulu? Aku dulu, kamu dulu. dulu aja, kamu Oke. dulu. Dulu kita mikirnya kita udah kita udah sempat research. Ada banyak banget anak muda dan kita waktu itu banyak banget nonton kayak tips anak muda pasutri untuk cari rumah baru, rumah modern seperti apa. Tapi akhirnya pada saat itu yang nggak kita temuin adalah rumah tradisional. Akhirnya karena kita kepin tampil beda, sebenarnya enggak sih, sebenarnya bukan ya. Cuman kita kepin tetap ngebawa identity dari kita masing-masing. Apalagi kita adalah pasangan Bali Jawa yang menurut kami cukup rare. Gimana kalau kita implementasiin ke rumah, kita juga bawa nih culture kita dari Bali sama Jawa, kita coba combine antara tradisional, modern dan flavor of our culture gitu. Oke, kalau Mbak Lisa gimana? Ya, dan kayak di IG kita kan kita ngomongin ini warisan buat Nabastala ya. Jadi kita pengen juga Nabastala tuh bangga akan culture heritage dia gitu. Kalau emang dia tuh orang Jawa sama Bali gitu. Jangan mentang-mentang tadi udah apa ya, gen alpha ya dia ya. Iya. Kan tetap harus ingat tradisi ya. harus ingat culture kamu gitu aja sih. Sesimpel itu waktu itu. Makanya kita pertama kali ngomong arsitek juga, kita bebasin lo berkarya dengan budget sekian, asalkan tetap ada nih, kelihatan ada Jawa Balinya gitu, ada yang ngebedain dari rumah-rumah modern biasa gitu. Karena kalau dia mungkin specialty-nya modern sebenarnya ya waktu itu arsitek kita, cuman boleh dong sisipin sedikit Jawa Balinya gitu. Dari desain pertama juga sebenarnya kan tadi kita bilang itu atap itu pertama kali kita approve ya itu karena aduh suka banget gitu. Ada si Wuwungnya, dia sengaja ya nih kita ke tukang sendiri gitu kan untuk hiasan di atas atap itu, dan jarang-jarang nih atap dengan cisangkan gitu kan. Cuman emang dia bilang Copi cocok kok buat di Sawangan kan panas segala macam, cisangkan cocok gitu. Terus ini apa sih? Ceilingnya juga dibikin kayak gini dengan kayu-kayu. Dari awal kita sebenarnya nggak banyak banget input ya, karena bagi kita bagus nih. Cuman ya emang di bukan permasalahan sih, challenge-nya dimilih pas material untuk kita cocokin sama budgeting kita sendiri. Dan di situ serunya membangun rumah sendiri, ternyata banyak banget kita jadi research, jadi belajar material-material. Walaupun kalau kita ini lucu, lebih murah. Ini aja. Gitu. Kalau Bandingannya kita- pasti sesimpel itu kalau kita. lucu, murah-murah ya udah coba-coba pasti. Dan paling ya nanya ketahanannya, kualitasnya. Iya gitu. sih, itu benar. Lucu-lucu, murah-murah. Nah, Itu kayak ibu di pasar. kalau pertanyaannya soal budget, kira-kira mau di-spill nggak nih?
Ya kisaran mungkin di aja. range ya. Boleh. Di 2-an sampai 2,7. Itu dari Bangunan. tanah kosong ya. Dari tanah kosong. Dari tanah kosong sampai jadi bangunan seperti ini. Udah plus interior. Udah plus interior. Ya. Walaupun interior 50-50 ada yang kita custom, 50-50 kita ngambil dari Solo, ngambil dari Bali. Gitu. Iya, iya. Ada yang loose furniture juga ya. Betul. Nah itu juga jadi challenge yang pertama kali buat si arsiteknya. betul. Dia jadi kayak harus apa ya, harus kombinasinya harus masuk lagi kan antara emang loose furniture yang kita udah mau bawa dari Bali Jawa, Bali sama Solo, sama yang dia custom lagi sendiri gitu kan. Kayak aku sih nggak apa-apa kontras mainin warna gini-gini, tapi tetapnya selaras, harus sama semua gitu. Jangan tiba-tiba dari modern satu modern sisanya ini gitu. Betul. Kan. Itu jadi challenge juga buat dia kemarin gitu. Kita banyakan ngasih challenge ya. Nggak banyak input tapi nge-challenge terus. Tapi challenge terbesar kita di situ, Mas. Jadi untuk masalah pembangunan secara struktur dan lain kita nggak ada masalah, tapi begitu interior masuk, Interior itu lebih penggabungan antara yang di custom dan loose, wah itu banyak banget revisi. Bahkan ini 4 kali cat. Ini meja ini. ini karena awalnya warnanya hampir ke burgundy Mas kalau kayu aslinya ya. Iya. Nah, kemudian kalau ada tetangga online yang pengen juga nih bikin atau desain rumah yang tradisional. Nah, itu ada tipsnya nggak nih? Tipsnya. Sebenarnya Atau lesson learn mungkin? lesson learn. Kalau mungkin karena waktu itu kita juga membebaskan banget, mungkin harusnya gitu ya, better kita waktu itu juga ngasih referensi sih Mas, kayak terutama kalau orangnya juga sebenarnya nggak tahu-tahu banget ya Jawa Bali kayak gimana yang kita mau, karena kan sebenarnya kita ngomong Jawa Bali tuh luas banget ya. Betul. Kayak Solo aja beda lagi sama Jogja ini, biarpun aku ngomong Solo gitu. Bali pun pasti kan ada lagi yang mau ditonjolin yang mana. Mungkin better daripada bolak-balik revisi, kita ngasih dulu beberapa tuh kayak referensi yang kita mau yang ditonjolin tuh apa aja gitu. Kita waktu itu bener-bener play it let loose aja lah, terserah gitu. Cuma kan nggak semua orang mau juga kayak gitu ya Mas gitu. Mending dari awal sih ngasih referensi sama apa yang mau di highlight ke arsiteknya. Kalau emang misalnya mau dicampurin sama modern, ya udah mungkin tonjolin tradisionalnya di atapnya aja, atau mungkin justru emang dia mau interiornya aja sebenarnya gitu. Kayak gitu sih. Cuman kalau kita kemarin adalah mengakalinya adalah selain mereka memberikan mood board, kita juga memberikan mood board. Ini loh ekspektasi kita rumah-rumah, contoh-contoh rumah yang bagus. Akhirnya yang bagus menurut kita as tradisional itu nanti dikombin sama mereka. Oke. Gitu. Dari jalan tengah lagi ya kita, jabat Ya. tangan lagi ya udah deh ini. Gitu. Ini udah oke kayaknya. Kalau nggak kebangun-bangun nanti. Jadi sama-sama ini ya, ngumpulin referensi Itu spesifik penting ya. sih, Betul. Spesifik yang kayak gini nih, gitu ya. Oke. Karena kalau awalnya banget dia ngasih mood board ya bagi kita bagus banget, tapi kayaknya ini susah banget gitu ya untuk jadi living house, kayaknya enggak deh, ini lebih kayak ke villa atau apa segala kayak gitu. Ya. Enggak. Iya sih, ini dibandingin villa ini lebih terasa rumah. Iya kan. Ya, itu challenge-nya juga kemarin. Iya. Kemarin sempat ada beberapa mood board kita nge-challenge adalah gimana caranya ini kelihatan sebagai rumah bukan villa gitu. Bukan hotel, bukan Betul. segala macam gitu. Karena emang orang kalau mikir Bali kan mikirnya yang desain villa, desain ini gitu kan. Iya, beberapa kali saya nemu juga rumah Bali tapi ya ala villa gitu. Iya. Memang pengen ke situ kali arahnya. Mungkin emang mau jadi villa sih. Ini kan rumah Nabasal bukan villa Nabasal ya. Nanti siapa tahu ke depan kita bikin villa Nabasal. Amin. Amin. Oke, kalau gitu makasih ya Mbak, Mas ya. Makasih banyak juga Mas Rizky sudah mau datang ke rumah Nabastala dan mendengarkan cerita kita. Walaupun ke kanan kiri saya tadi. Nanti kita lanjut ngobrol sambil ngopi ya. Ya, Iya, boleh. Makasih banyak. Kalau ada tetangga online mau nanya-nanya bisa tanya-tanya kemana nih? Langsung aja. Langsung aja follow Instagram kita Rumah Nabastala, rumahnya nggak pakai H. Jadi RUMA Nabastala, rumahnya Nabastala. Linknya udah saya taruh di deskripsi tetangga. Oke, segitu dulu. Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Thank you. Di 4x4. 4x4. Betul. 4x4, 16. Sempat nggak disempat, tolong dibalas. Ayo beli.